Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Andika Kurnia. Baik teman-teman semuanya, malam ini saya ingin sharingkan kepada teman-teman mengenai kerja pikiran, atau judulnya pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Saudara, manusia mempunyai peran pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, seandainya seseorang memfungsikan pikiran bawah sadar sepenuhnya secara maksimal, maka apapun kesuksesan, apapun target ya, apapun goal, tujuan yang ingin dicapai, maka dengan mudah tujuan goal-goal tersebut akan gampang dicapai. Nah, bagaimana ilustrasinya? Oke, saya contohkan ya. Ketika saudara bangun pagi ya, bangun tidur maksudnya. Ketika mau duduk, kan kita bangun itu kan awalnya duduk gitu ya. Kemudian setelah duduk terus menginjakkan kaki gitu ya. Nah, ketika kita pas menginjakkan kaki mau melangkah, kaki kiri atau kanankah yang kita langkahkan terlebih dahulu? Apakah kita melangkahkan kanan atau kaki kiri itu butuh berpikir, mikir dulu gitu? Enggak, tiba-tiba kan, fokus, maksudnya spontan kan. Nah, itu adalah kerja pikiran bawah sadar. Contoh lain saudara, ketika kita membawa kendaraan, kemudian tiba-tiba ada hewan ya, atau binatang yang tiba-tiba lewat di depan kendaraan kita. Ketika kita nyetir ya kendaraan, kita pasti ngerem, nginjak rem atau nekan rem kalau di motor ya. Itu pasti spontan kan, spontan, kita nggak mikir. Nah, itu adalah kerja, sekali lagi, itu kerja pikiran bawah sadar saudara. Nah, sebenarnya kegiatan kita sehari-hari, itu yang mengendalikan adalah pikiran bawah sadar. Nah, ini yang bakal saya bongkar, ini yang bakal saya jelaskan kepada teman-teman ya. Saudara, menurut para ahli ya mengenai pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, pikiran sadar itu hanya berperan 12% ya. 88% yang mengendalikan perilaku kita ya, kebiasaan kita, itu adalah pikiran bawah sadar. Nah, kalau seandainya kita lebih memahami, lebih tahu ya bagaimana cara mempengaruhi pikiran bawah sadar, nah otomatis kegiatan kita sehari-hari, pikiran bawah sadar akan bekerja sama dengan diri kita untuk menuntaskan atau mencapai goal-goal, tujuan-tujuan kita. Nah, untuk itu saya bakal jelaskan sedikit mengenai pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Nah, pikiran bawah sadar itu fungsinya hanya menganalisa ya, membandingkan informasi ya, kemudian menganalisis, kemudian mengambil keputusan. Ini kerja pikiran sadar. Selebihnya adalah kerja pikiran bawah sadar. Saudara bisa bayangkan kalau seandainya kita lebih mengenal, lebih memahami, lebih bisa bekerja sama dengan pikiran bawah sadar, apapun cita-cita saudara pasti goal, pasti tercapai ya. Baik itu urusan usaha, baik itu urusan pekerjaan, baik itu urusan ekonomi ya, atau jodoh bahkan. Nah, untuk itu saya hanya sedikit membahas, mudah-mudahan ini
ada komen dari teman-teman semuanya, biar saya termotivasi lagi untuk membuat ide atau tema baru ya mengenai pikiran sadar ini, saudara. Nah, sebenarnya kapan sih ya program-program pikiran bawah sadar itu terprogram? Nah, ini yang bakal saya sampaikan, saudara. Manusia mempunyai pengalaman pasti ya. Nah, kapan pikiran bawah sadar itu bekerja? Bahkan saudara, tidur pun manusia, pikiran bawah sadar itu tetap aktif bekerja. Itu luar biasanya manusia, saudara. Ketika kita memahami kerja pikiran ini, kita bakal lebih memfungsikan secara maksimal untuk mencapai tujuan ya, cita-cita misalnya. Menuntaskan pekerjaan ya, menuntaskan masalah ya, persoalan misalnya. Atau menuntaskan trauma ya, itu juga bisa. Nah, saudara, semenjak manusia, maksud saya calon bayi ya, ketika masih dalam kandungan, itu pikiran bawah sadar itu udah aktif. Nah, ketika manusia, bayi maksudnya ya, baru lahir dari rahim ibunya ya, sampai umur 7 tahun, 0 sampai 7 tahun, bawah sadar telah terprogram di ketika bayi umur 0 sampai 7 tahun, saudara. Contohnya apa? Ketika anak umur 0 sampai 7 tahun, apa yang dia dengar ya, apa yang dia pahami, apa yang dia rasakan, itu bakal masuk ke pikiran bawah sadar. Karena ketika anak umur 0 sampai 7 tahun, itu filter critical factor namanya, itu tidak ada. Ketika anak udah berumur 7 sampai dewasa, itu telah ada namanya critical factor ya. Faktor kritis ya di otak sadar maksudnya. Ketika dia anak umur 0 sampai 7, dia tidak ada. Jadi masuk ke pikiran bawah sadar. Nah, ini yang bakal jadi pemahaman, pengalaman bagi anak-anak untuk tumbuh dewasa. Itu yang bakal dikerjakannya ketika dia dewasa. Nah, itulah program pikiran bawah sadar. Maksudnya itu yang masuk ke pikiran bawah sadarnya, itulah yang bakal diulang-ulang secara spontan. Kebayang kan dari sampai di sini, kebayang ya. Nah, saudara, makanya ketika anak umur 0 sampai 7 tahun ya ke bawah, kita mesti memperhatikan apa yang dibacanya, apa yang ditontonnya, apa yang dilihatnya, bersama siapa dia besar ya, siapa yang ngasuhnya ya. Itu mesti diperhatikan. Karena ketika anak umur 0 atau 7 ke bawah maksudnya, apapun yang dia rasakan, apapun yang dia lihat, itu bakal langsung masuk ke pikiran bawah sadar. Ini masuk ke program pikiran bawah sadar. Sulit untuk mengubahnya ya. Nah, nanti silakan saudara kalau mau bertanya, silakan tinggalkan pertanyaannya di kolom komen ya. Saya bakal bahas selanjutnya mengenai pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ini untuk kesuksesan. Kira-kira seperti itu ya, saudara. Ini fungsi-fungsi pikiran bawah sadar, begitu banyak ya. Nah, ketika saudara pernah enggak? Saya pernah ya. Ketika saudara punya kebiasaan ya, kebiasaan itu jelek, kita tahu itu jelek. Saya yakin setiap orang punya kebiasaan berbeda, termasuk saya juga punya kebiasaan berbeda. Pasti ada positif pun juga ada negatif. Nah, ketika ada pikiran yang negatif, kita pasti tahu itu. Tetapi kenapa kita sulit untuk mengubahnya? Nah, itu tadi, dia telah masuk ke pikiran bawah sadar. So, ketika kita mengerti, memahami, kita mau mengubahnya, tidak semudah itu, tidak segampang itu. Ada ilmunya ya, ada praktek-praktek tertentu ya. Jadi kesimpulannya, pikiran sadar hanya bekerja 12% dibandingkan pikiran bawah sadar 88%. 88% mengendalikan perilaku kebiasaan ya kita sehari-hari.
Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.